Wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Satya Zakaria. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 4 yang akan membahas perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan. Di antaranya adalah Rizky Ramadan akan menyampaikan materi kedua, Raitisa Sunardi akan menyampaikan materi ketiga, Dilah Amelia akan menyampaikan materi keempat, Mahendra Sucipto akan menyampaikan materi kelima, Arum Narhumi akan menyampaikan materi keenam, saya akan menyampaikan materi ketujuh, Apriliani Saila Salsabila akan menyampaikan materi 8 sampai 10. Fadiah Daniati akan menyampaikan materi ke-11. Yuni Maulinda akan menyampaikan materi ke-12 dan Susana Nanda akan menyampaikan materi 13 dan 14. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Rizky Ramadan. Saya akan menjelaskan latar belakang struktur ekonomi. Struktur ekonomi akan mengalami perubahan dalam proses pembangunan ekonomi. Sudah lama disadari oleh ahli-ahli ekonomi. Tulisan A. G. B. Fisher dalam International Labor Review pada tahun 1935 telah mengemukakan pendapat bahwa berbagai negara dapat dibedakan berdasarkan kepada presentasi tenaga kerja yang berada di sektor premier, sekunder, dan tertier. Pendapat ini dibuktikan oleh Karl yang telah mengumpulkan data statistik mengenai presentasi tenaga kerja yang bekerja di sektor premier, sekunder, dan tertier di berbagai negara. Data yang dikumpulkan itu menunjukkan bahwa makin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, maka makin kecil peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja. Akan tetapi, sebaliknya secara industri makin penting peranannya dalam menampung tenaga kerja. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raitisa Sunardi dari kelompok 4. Ingin melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya. Introduction. Kusnul, Senari, dan beberapa penulis lainnya, perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan, perubahan presentasi penduduk yang bekerja di berbagai sektor dan subsektor dalam pembangunan ekonomi, akan tetapi juga menentukan perubahan sumbangan berbagai faktor kepada produksi nasional dalam proses tersebut. Sedangkan Senari mengusulkan analisanya kepada subsektor dan industri pengolahan kepada produksi nasional. Aspek dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang yang dilakukan sebagai salah satu proyek penyelidikan Bank Dunia adalah penyelidikan corak perubahan peranan sebagai sektor dalam proses pembangunan negara berkembang, tetapi juga perubahan beberapa hal lainnya yang penting. Artinya dalam analisa mengenai persoalan pembangunan ekonomi negara itu. Terima kasih. Saya Dilah Amelia akan meneruskan materi selanjutnya. Perubahan sumbangan berbagai sektor dalam menciptakan produksi nasional. Corak perubahan presentasi sumbangan berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi. 1. Sumbangan sektor pertanian kepada produksi nasional telah menurun. 2. Sektor jasa sumbangannya dalam menciptakan produksi nasional tidak mengalami perubahan yang berarti, dan perubahan itu tidak konsisten sifatnya. 3. Peranan sektor industri dalam menghasilkan produksi nasional meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Sucipto akan menjelaskan materi kelima, yaitu tentang perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi yang coraknya dalam peranan sektor pertanian dan industri, yaitu ada dua sektor. Yang pertama, sektor pertanian. Sektor pertanian mengalami perkembangan yang lebih lambat dari perkembangan produksi nasional. Sedangkan sektor yang kedua, tingkat pertambahan produksi sektor industri lebih cepat daripada tingkat pertambahan produksi nasional, dan tidak adanya perubahan dalam peranan sektor jasa-jasa dalam produksi. Perkembangan sektor jasa adalah sama tingkat perkembangan produksi nasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Narhumi. Baik, selanjutnya yaitu perubahan struktur ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sifat manusia dalam kegiatan konsumsi. Apabila pendapatan naik, elastisitas permintaan
yang diakibatkan oleh perubahan pendapatan rendah untuk konsumsi atas bahan-bahan makanan, sedangkan permintaan terhadap bahan-bahan pakaian perumahan dan barang-barang konsumsi hasil industri keadaannya adalah sebaliknya. Pada hakikatnya, mengatakan bahwa makin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan makin sedikit proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan pertanian. Akan tetapi, berdampak sebaliknya terhadap pendapatan industri. Yang kedua yaitu perubahan teknologi. Kemajuan teknologi akan mempertinggi produktivitas kegiatan ekonomi dan akan memperluas pasar serta perdagangan. Kemajuan teknologi menyebabkan pula perubahan dalam struktur produksi nasional yang bersifat indufis, yaitu kemajuan yang menciptakan barang baru yang menambah pilihan barang-barang yang dapat dikonsumsi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Satya Zakaria. Di sini saya akan menyampaikan materi ke-7 tentang perubahan struktur penggunaan tenaga kerja di berbagai sektor. Peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja. Pada pemulaannya, masa yang diobservasi di beberapa negara, peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja melebihi 2/3 dari seluruh tenaga kerja. Akan tetapi, pada umumnya, di sektor tersebut menampung di antara 1/4 sampai setengah dari tenaga kerja yang ada. Pada akhirnya, masa yang diobservasi di kebanyakan negara, peranannya adalah di bawah 20%. Ini berarti bahwa peranannya mengalami penurunan sebesar 20% sampai 50% per poin. Peranan sektor industri dalam menyediakan kesempatan kerja sangatlah penting. Kesempatan sektor jasa-jasa dalam menyediakan kesempatan kerja tidak mengalami banyak perubahan. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Apriliani Sayang Salsabila. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang masing-masing sektor dalam menciptakan produksi dengan peranan mereka dalam menampung tenaga kerja mempunyai tenaga kerja sifat yang berbeda, yaitu yang pertama, si sektor pertanian secara relatif perubahan yang terjadi dalam menciptakan produksi nasional. Poin yang kedua yaitu di sektor industri, perubahan relatif dari peranannya dalam menciptakan produksi nasional adalah lebih besar daripada perubahan relatif peranannya dalam menampung tenaga kerja. Yang poin ketiga yaitu di sektor jasa, perubahan relatif dari peranannya dalam menciptakan produksi nasional adalah lebih kecil dari perubahan relatif peranannya dalam menampung tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat subsektor dalam sektor industri menghasilkan produksi nasional dan menciptakan kesempatan kerja. Yang pertama yaitu pada tingkat pembangunan yang rendah. Subsektor pertambangan pada umumnya selalu merupakan sektor industri yang kecil peranannya dalam menciptakan produksi nasional dan menampung tenaga kerja. Dalam proses pembangunan, peranan tersebut menjadi bertambah kecil lagi. Subsektor industri pembangunan juga mengalami perubahan yang sama sifatnya dengan peranannya pertambangan, yaitu di kebanyakan negara yang diobservasi peranannya dalam menciptakan produksi sektor industri yang menampung tenaga kerja. Yang kedua yaitu subsektor industri pengolah. Subsektor yang meliputi juga industri tenaga atau penyediaan air dan listrik. Peranannya dalam menciptakan produksi sektor industri yang menampung tenaga kerja pada umumnya menjadi bertambah besar apabila tingkat pembangunan ekonomi menjadi bertambah tinggi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perubahan peranan subsektor perhubungan dan pengangkutan dalam menciptakan sektor industri dan menampung tenaga kerja tidak menunjukkan pola seragam. Peranannya dalam menciptakan produksi sektor industri menurun di dua negara, yaitu di Inggris
dan Amerika Serikat. Dan tetap satu negara yaitu Swedia di 3 negara lain yaitu Norwegia, Italia, dan Australia. Peranannya meningkat. Meminjam istilah perubahan struktur ekonomi umum disebut transformasi struktur dan dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri, ekspor, dan impor. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perubahan struktur ekonomi. Perubahan ekonomi dalam periode jangka panjang mengikuti pertumbuhan pendapatan nasional akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non-primer, khususnya industri manufaktur dengan increasing return to scale, relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas yang dinamis sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi West 1998. Ada kecenderungan atau dapat dilihat sebagai suatu hipotesis bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang membuat semakin tinggi atau semakin cepat proses peningkatan pendapatan masyarakat per kapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu lain mendukung proses tersebut, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi tersedia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Irawan. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor eksternal. Kondisi perdagangan dan perekonomian regional atau dunia merupakan faktor eksternal yang sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini penting karena sangat berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan ekspor dan investasi asing dalam negeri. Apabila perekonomian negara dengan mitra dagang Indonesia mengalami kelesuan, terutama Jepang, Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Australia, akan mempersulit Indonesia dalam proses pemulihannya. Selama ini, negara-negara tersebut merupakan mitra Indonesia yang sangat penting dalam perdagangan, investasi, dan pinjaman atau bantuan luar negeri. Pemulihan ekonomi yang pesat di Korea Selatan, Thailand, dan Filipina juga dilanda krisis pada tahun 1997 sampai 1998 lalu, mulai lesu kembali pada tahun 2001. Penyebabnya selain masih lemah kondisi sektor perbankan dan membengkaknya beban utang pemerintah dalam 3 tahun terakhir, juga karena melemahnya permintaan pasar di Amerika Selatan terhadap ekspor negara tersebut. Dampak lesunya perekonomian negara tersebut terhadap perekonomian Indonesia terutama sangat penting tergantung pada besarnya rasio relatif ekspor impor terhadap negara tersebut selama ini dengan Indonesia. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang faktor internal perubahan struktur ekonomi. Tidak dapat diingkari bahwa penyebab utama berubahnya krisis rupiah menjadi suatu krisis ekonomi yang paling besar yang pernah dialami Indonesia pada tahun 1998 karena buruknya fundamental ekonomi nasional. Sedangkan lambatnya proses pemulihan ekonomi nasional selama 2 tahun dekade belakangan ini lebih disebabkan oleh kondisi politik, sosial, dan keamanan di dalam negeri yang kenyataannya sejak reformasi dicetuskan Mei 1998 lalu hingga saat ini semakin buruk. Selama tahun 2000 fundamental ekonomi mengalami perbaikan nyata, walaupun lajunya lambat sehingga masih jauh dari kondisi yang baik atau kuat. Sebagai contoh, perkembangan tingkat inflasi selama tahun 1998 sampai 2000 memang menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan ekonomi sudah kembali positif walaupun masih lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan per tahun selama dekade 80-an hingga pertengahan dekade 90-an. Dan cadangan devisa meningkat terus sebagian kecil bersumber dari hasil ekspor dan sisanya dari pinjaman luar negeri terhadap PDB, dan ketergantungan ekonomi nasional terhadap impor masih tinggi, bahkan cenderung meningkat. Juga sektor perbankan dari sektor real, khususnya industri manufaktur dan konstruksi, masih belum pulih.
Pemulihan ekonomi Indonesia berjalan lambat dikarenakan proses perbaikan fundamental ekonomi nasional tidak disertai kestabilan politik dan keamanan yang memadai, penyelesaian konflik sosial, serta kepastian hukum. Faktor-faktor non-ekonomi ini merupakan aspek-aspek penting dalam menentukan tingkat resiko yang terdapat dalam suatu negara yang menjadi dasar keputusan bagi pelaku-pelaku bisnis, khususnya asing, untuk melakukan usaha di negara tersebut. Sekian, terima kasih.